Halo sobat horor semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kabar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan dalam segala urusannya, dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin Allahumma amin. Oke, jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang tak kalah seru, yang dijamin akan membuat sobat horor semua merinding. Jadi kisah horor kali ini akan menceritakan kisah seorang perawat rumah sakit yang diganggu sosok kuntilanak, yang tidak lain kuntilanak tersebut adalah penunggu rumah sakit tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya setelah yang satu ini. Welcome. Jadi sebut saja namanya Dinda. Dia adalah seorang suster rumah sakit. Seumur-umur dia bekerja di rumah sakit itu, baru kali ini dia merasakan hal yang membuatnya takut. Jadi ceritanya sekitar jam 9 malam, ketika si Dinda hendak pulang, dia mendapatkan pasien yang baru masuk dalam keadaan kritis akibat kecelakaan. "Suster, tolong bawa pasien ke UGD," kata dokter menyuruh si Dinda. Tim dokter pun segera melakukan operasi karena keadaannya yang sangat parah. Akhirnya si Dinda membatalkan pulang, padahal itu sudah waktunya jam pulang. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Lagian di rumah juga tidak ada siapa-siapa, kata si Dinda dalam hati. Operasi berjalan selama 3 jam. Setelah selesai, dokter menyuruh si Dinda membawa korban ke ruangan ICU agar mendapatkan perawatan intensif, dan si Dinda pun disuruh menjaganya agar ketika siuman nanti dia bisa memberinya obat yang diperlukan. Dia coba bertanya dengan petugas lain di mana ruangan yang kosong, tapi tumben rumah sakit malam ini sepi, dan Dinda pun membawa korban ke ruangan melati bersama salah satu temannya yang di lantai 3. "Tumben sepi banget, biasanya tidak seperti ini," ucap si Dinda dalam hati. "Perasaan tadi siang masih ada pasien di sekitar sini, kok sekarang nggak ada?" Tidak lama kemudian, Dinda dan temannya sampai di ruangan melati, dan menariknya pasien di salah satu tempat yang kosong, dan temannya si Dinda pun pamit duluan. "Din, aku tinggal duluan ya. Emang kamu berani menjagain pasien di sini sendiri?" kata teman si Dinda. Nah, si Dinda pun menjawab, "Beranilah memang kamu." Dinda meyakinkan temannya kalau dia tidak apa-apa ditinggal sendirian. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi, dan korban kecelakaan ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda siuman. Si Dinda mengecek alat yang dipasang di tubuhnya, dan alat yang dipasang di tubuhnya berjalan dengan baik, gak ada masalah. Ketika dia sedang mengecek alat, tiba-tiba ada suara. Dia menengok ke belakang dan ternyata tidak ada siapa-siapa, hanya ada 7 kasur kosong
di kamar itu. Setelah mengecek alat, dia kembali duduk dan memainkan HP untuk mengisi kekosongannya. Tiba-tiba Dina mencium bau melati. Baunya sangat menyengat. Dia pun mencoba mencari sumber baunya berasal dari mana. HP si Dina tiba-tiba terjatuh. Dia membungkukkan badannya untuk mengambil HP, sedangkan kepalanya masih berada di atas. Akhirnya si Dina membungkukkan semua badannya untuk mengambil HP-nya yang jatuh. Dan ketika dia mengambilnya, si Dina melihat sosok kuntilanak sedang jongkok di atas bangku di depannya. Dia mencoba memalingkan wajahnya dan memiringkan kepalanya, dan dia melihat kuntilanak lagi sedang jongkok di atas kasur. Dina perlahan bangun dan meninggalkan tempat itu. Dia sempat mendengar suara tertawa kuntilanak itu, tapi badannya terasa dingin dan kaku. Si Dina tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa duduk dengan mendekapkan tangan ke tubuhnya sambil teriak dan menangis. Ketika dia sedang menangis, Dina mendengar suara kuntilanak tertawa lagi. Dan ketika dia mencoba melihatnya, dia melihat kuntilanak itu satu persatu mulai berdiri sambil tertawa cekikikan. Dina coba bangun dari duduknya. Kuntilanak itu masih di sana, dan ternyata kuntilanak itu mendekati korban kecelakaan. Dan kuntilanak itu sambil berbisik pelan ke arah korban, "Pergi dari sana, jangan ganggu," kata si Dina sambil membaca doa sebisanya. Akhirnya kuntilanak itu pun pergi satu persatu, dan seketika badan si Dina lemas. Dan tidak lama kemudian dokter dan teman-temannya datang menghampiri si Dina ke ruangan itu. Mereka bertanya kenapa dia teriak-teriak, dan si Dina pun menceritakan apa yang barusan terjadi. Oke, demikianlah kisah cerita horor kali ini. Semoga dapat menghibur para sobat horor semua dan dapat membuat kalian merinding. Oke, buat para sobat horor, apabila kalian mempunyai kisah cerita horor yang ingin diceritakan di sini, kalian bisa kirim ceritanya lewat email di bawah ini ya. Nah, jangan lupa email di bawah ini guys. Oke, saya akhiri video saya sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.